Oke, ada sebuah klaim besar yang baru aja muncul dan langsung bikin geger seluruh Timur Tengah. Iran baru saja mengeluarkan pernyataan yang wow, luar biasa. Kita akan coba bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya mereka katakan dan apa dampaknya buat kawasan yang emang udah panas ini. Langsung ke intinya ya, ini bukan klaim dari kelompok proksi atau sumber yang gak jelas. Ini datang langsung dari Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC, salah satu kekuatan militer utama negara yang secara terang-terangan mengaku bertanggung jawab atas serangan yang katanya menargetkan langsung jantung pemerintahan Israel. Nah, buat yang mungkin belum familiar, IRGC ini bukan sekedar unit militer biasa. Mereka itu entitas yang super kuat, punya pengaruh gede banget di Iran, dan tugas utamanya adalah melindungi ideologi revolusi negara itu. Jadi, kalau mereka yang bicara, itu sama saja dengan suara negara Iran. Oke, coba kita gali lebih dalam lagi. Pernyataan mereka juga ngasih nama kode Operasi Janji Sejati 4. Ini penting banget, karena ini menunjukkan kalau serangan yang mereka klaim ini bukan insiden tunggal. Adanya penomoran seperti ini seolah-olah bilang kalau ini adalah bagian dari serangkaian aksi balasan yang sudah direncanakan dan terus berlanjut. Sekarang yuk kita coba pisahkan antara apa yang diklaim dengan apa yang faktanya terjadi. Apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh IRGC dan yang lebih penting lagi, apa yang masih jadi misteri sampai sekarang? Nah, di sini kita bisa lihat ada jurang yang cukup dalam antara klaim dan verifikasi. Di satu sisi, IRGC ngasih info target, nama operasi, dan waktu. Tapi di sisi lain, detail-detail krusial, kayak senjata apa yang dipakai, seberapa parah kerusakannya, dan yang paling penting, konfirmasi dari pihak independen, itu semua masih gelap. Dan ini nih poin yang paling kritis untuk saat ini. Satu pihak udah bikin klaim yang sangat besar, sementara pihak lainnya sama sekali diam. Sikap diam dari Israel ini justru menciptakan kabut ketidakpastian yang tebal banget di atas seluruh situasi ini. Oke, sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Karena klaim serangan ini sebetulnya cuma satu kepingan puzzle dari sebuah gejolak yang jauh lebih luas yang lagi terjadi di seluruh kawasan. Timeline ini nunjukin betapa cepatnya eskalasi ini terjadi. Coba bayangin, dalam rentang waktu kurang dari 3 hari, kita melihat serangkaian bentrokan militer dan intelijen besar yang terjadi di berbagai front dan melibatkan banyak negara. Benar-benar cepat. Di udara, kita lihat ada konfrontasi langsung. Sebuah jet tempur F-55 canggih milik Israel dilaporkan menembak jatuh sebuah jet Iran. Ini jelas sebuah eskalasi yang signifikan dari sekedar perang bayangan yang terjadi sebelumnya. Di lautan, konfliknya makin meluas. Amerika Serikat dilaporkan terlibat langsung dengan sebuah kapal selamnya menenggelamkan kapal perang Iran jauh di Samudra Hindia. Ini bukan cuma memperluas medan perang secara geografis, tapi juga menarik kekuatan global lain ke dalam konflik secara langsung. Dan perang ini nggak cuma terjadi di medan tempur yang kelihatan. Di dunia spionase, negara-negara teluk seperti Arab Saudi dan Qatar dilaporkan berhasil menggagalkan operasi Mossad, Badan Intelijen Israel, di wilayah mereka. Ini menunjukkan ada dimensi klandestin yang juga sedang memanas. Ternyata bahkan negara adidaya pun merasakan tekanannya. Ada laporan kalau Amerika Serikat mulai menghadapi kekurangan rudal, dan ini jadi pengingat strategis yang penting. Konflik yang intens seperti ini nggak cuma memakan korban jiwa, tapi juga menguras persenjataan canggih, yang pastinya bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk merespons krisis lain di dunia. Jadi supaya kita nggak bingung dengan semua kekacauan ini, mari kita coba petakan dengan jelas, siapa saja sih pemain utamanya, dan apa saja tindakan yang dilaporkan sudah mereka lakukan. Tabel ini ngasih kita gambaran yang jelas banget. Ini bukan lagi sekedar konflik Iran-Israel. Ini sudah jadi krisis multifront yang melibatkan Amerika Serikat, negara-negara teluk, dan bahkan NATO, yang kabarnya sampai mencegat rudal Iran. Jaring keterlibatannya jadi semakin rumit dan berbahaya. Setelah kita lihat semua kepingan-kepingan puzzle ini, mulai dari klaim, serangan balasan, sampai para pemain yang terlibat, sekarang kita coba mundur sedikit untuk memahami gambaran besarnya. Jadi, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Di tengah semua strategi dan klaim ini, jangan lupakan ada harga yang harus dibayar dengan nyawa manusia. Angka ini, 87 orang dilaporkan tewas hanya dari satu insiden, adalah pengingat yang sangat nyata tentang betapa mahalnya biaya dari eskalasi militer ini. Ini mengubah konflik yang tadinya abstrak menjadi sebuah tragedi yang konkret. Jadi, kesimpulan utamanya begini, apa yang selama ini kita kenal sebagai perang bayangan, sekarang sepertinya mulai pecah ke permukaan. Dengan begitu banyak aksi yang terjadi begitu cepat di banyak tempat,
potensi salah satu pihak untuk salah perhitungan dan tanpa sengaja memicu konflik yang jauh lebih besar menjadi sangat-sangat tinggi. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup bikin cemas. Dengan Iran, Israel, Amerika Serikat, dan kekuatan regional lainnya yang sudah saling berhadapan, apa yang bisa menghentikan spiral ini sebelum semuanya terlambat? Bagaimana cara dunia menarik diri dari ambang perang besar? Itu adalah pertanyaan yang sekarang menggantung di atas seluruh kawasan.